Pagi itu, suasana di kota masih belum banyak berubah. Sebagian besar orang masih terlelap, menikmati tidur mereka yang panjang setelah seharian beraktivitas. Namun, di antara mereka, 5 orang pemuda berdiri di depan base camp Gunung Lawu. Mereka tidak terpengaruh dengan kenyamanan tidur pagi, malah semangat membara untuk memulai perjalanan mereka. 5 pemuda itu, Yanto, Handoko, Rio, Satrio, dan Agus, memiliki satu tujuan yang sama, mendaki Gunung Lawu untuk sahur di puncaknya. Malam ini kita harus sahur di puncak, biar bisa merasakan sensasi beda dari sahur biasa, kata Yanto, yang sudah menyiapkan tas gunungnya sejak kemarin. Yanto, si pembawa pengalaman, memang sudah beberapa kali mendaki gunung, jadi dia menjadi pemimpin di grup ini. Emang gak ada yang takut ya? Tanya Handoko sambil memandang langit yang masih gelap. Gunung Lawu itu kan terkenal angker, apalagi kalau bulan Ramadan gini. Ah, kamu ini masih takut mitos aja. Kalau kita kan cuma mau sahur, ngapain takut-takut? Jawab Satrio dengan santai. Ayo, kita nggak datang buat macam-macam. Cuma pengen lihat sunrise sambil makan nasi goreng. Tawa mereka terdengar riuh di tengah udara dingin pagi itu. Agung, yang sejak awal memang agak ragu, hanya bisa mengangguk dan mengikuti langkah teman-temannya. Meski hatinya sedikit bimbang, dia tetap melangkah, berusaha menenangkan diri. Mereka mulai mendaki, melangkah dengan ringan meski udara makin menusuk kulit. Jalur pendakian Gunung Lawu ini tidak terlalu sulit, namun seiring perjalanan, suasana mulai terasa berbeda. Pepohonan tinggi yang berdiri rapat mulai menutupi cahaya bulan. Hanya lampu senter yang dipegang tiap orang yang memecah kegelapan. Seiring semakin naiknya mereka, percakapan pun mulai berkurang. Hanya sesekali Handoko menyapa teman-temannya dengan candaan. Namun, suasana di sekitar mereka semakin terasa janggal. Hutan yang tenang seolah menutup diri dari dunia luar. Hanya suara langkah kaki mereka yang terdengar, diikuti oleh napas yang mulai terengah-engah. Sesekali, angin malam yang dingin menerpa wajah mereka. Tiba-tiba, Yanto yang berada di depan memberi tanda untuk berhenti. Ada apa, Tan? Tanya Handoko. Yanto menatap ke depan dengan tatapan serius. Ada yang aneh, jawabnya pelan. Perasaan kita sudah lama jalan, tapi jalur ini nggak ada habisnya. Rio yang berada di sampingnya ikut memperhatikan. Iya, ini kayaknya jalanan yang baru. Aku nggak ingat pernah lewat sini. Mereka semua mulai memperhatikan sekeliling mereka. Hutan terasa semakin rapat, suara burung tidak terdengar lagi, hanya ada keheningan. Handoko memandang ke atas, kemudian berkata, aneh juga ya, biasanya ada suara binatang atau apalah, kok malah sepi gini. Jangan-jangan kita salah jalur. Satrio yang masih merasa santai, terkekeh. Mungkin kalian terlalu mikir yang enggak kali. Ini kan gunung, namanya juga alam, biasa gitu. Namun, tidak ada yang bisa menepis perasaan aneh yang menyelimuti mereka. Setiap langkah terasa lebih berat, dan udara yang sebelumnya segar kini mulai terasa lebih berat. Mereka terus berjalan, meskipun hati mereka semakin diliputi ketegangan. Tiba-tiba, di kejauhan, mereka melihat sosok seorang lelaki tua yang duduk di dekat api kecil. Kakek itu duduk di atas batu besar, mengenakan pakaian lusuh, dan menatap api yang menyala di depannya. Tak ada suara apapun selain nyala api yang terdengar lemah. Itu siapa? Tanya Agus dengan suara bergetar. Semua mata mereka tertuju pada lelaki tua itu. Aneh rasanya. Seharusnya tidak ada orang yang berada di tengah-tengah hutan, apalagi pada jam seperti ini. Tidak ada tanda-tanda kemah atau tempat berlindung di sekitar situ. Jangan mendekat dulu, kata Yanto, yang mulai merasakan hal aneh. Kita perhatikan dulu. Siapa tahu dia pendaki juga. Handoko, yang sudah semakin penasaran, mulai melangkah maju. Cuma kakek tua, Tan. Nggak ada salahnya kan? Nanti kita bisa tanya jalan ke atas. Namun, Yanto menarik tangan Handoko. Kita nggak tahu siapa dia. Jangan sembarangan. Terus saja jalan, jangan berhenti.
Tapi Handoko tidak mengindahkan peringatan Yanto. Dengan perlahan, dia berjalan menuju kakek tua itu, diikuti oleh yang lainnya. Tapi saat mereka sudah semakin dekat, sesuatu yang aneh terjadi. Api yang tadi menyala tiba-tiba padam. Bahkan, kakek itu tidak tampak lagi di sana. Seakan menghilang begitu saja. Semua terdiam. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang baru saja mereka lihat. Hanya kegelapan yang semakin meresap di sekitar mereka. Ini nggak benar, kata Rio dengan suara gemetar. Tadi ada orang di sini. Kakek itu, dia tiba-tiba hilang. Yanto memandang sekeliling, mencoba mencari penjelasan. Namun, tak ada yang bisa ia temukan. Ayo, kita lanjut. Tidak ada gunanya berhenti di sini. Mereka melanjutkan perjalanan, namun rasa takut mulai menyusup. Langkah mereka semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Tanpa mereka sadari, perjalanan mereka baru saja dimulai. Dan hal-hal yang lebih aneh akan segera datang. Mereka terus melanjutkan pendakian setelah peristiwa aneh dengan kakek tua yang tiba-tiba menghilang. Rasa ketegangan yang menempel di dada mereka tak kunjung hilang. Setiap langkah terasa semakin berat, dan seiring semakin mendalamnya hutan, mereka mulai merasa seolah-olah berada di tempat yang tidak mereka kenal. Jalur yang mereka lalui kini tampak berbeda. Jalan yang sebelumnya lapang kini terasa sempit. Pohon-pohon besar semakin rapat, menutupi cahaya dari bulan yang hanya terlihat samar-samar. Hanya cahaya senter yang mereka pegang yang bisa menerangi jalan di depan. Suasana sunyi, tak ada suara hewan atau angin yang berhembus. Semua serba diam, seolah dunia luar tak lagi ada. Kita kok lewat sini lagi ya? Tanya Handoko dengan nada cemas, matanya menyapu sekeliling mereka. Ini jalur yang tadi kita lewati kan? Pasti salah jalur, jawab Yanto, meskipun suaranya terdengar ragu. Cuma perasaan kalian aja. Namun, Yanto sendiri merasakan kegelisahan yang sama. Mereka sudah berjalan cukup lama, tapi rasanya seperti berada di tempat yang sama. Coba lihat deh, kita belum nemu pos bayangan, kata Rio, yang mulai merasa ada yang tidak beres. Pos bayangan adalah titik perhentian yang biasa mereka lewati sebelum sampai di puncak. Namun, kali ini, pos bayangan itu tidak ada. Hanya hutan lebat yang terus menghalangi mereka. Agus yang dari tadi lebih banyak diam mulai merasakan ada yang aneh. Ada perasaan gelisah yang menggelayuti hati. Kenapa rasanya makin lama kita nggak maju-maju ya? Tanyanya, matanya melirik Yanto. Satrio yang mulai kelelahan, mencoba untuk mengalihkan perhatian. Ayo, kita jalan terus. Jangan terlalu dipikirin. Namun, ketika mereka melangkah lebih jauh, Yanto, yang berjalan paling depan, tiba-tiba berhenti. Semua ikut berhenti dan menatap punggungnya, bertanya-tanya. Ada apa, Tan? Tanya Handoko yang sudah mulai merasa tegang. Yanto menoleh dan menunjuk ke depan, dengan wajah yang tampak cemas. Lihat itu. Semua menatap ke arah yang ditunjukkan oleh Yanto. Di depan mereka, jauh di kejauhan, ada cahaya api kecil yang menyala di tengah kegelapan hutan. Di sekeliling api itu, duduk seorang lelaki tua, mengenakan pakaian lusuh, dengan rambut dan janggut yang panjang. Api itu terlihat terang, meskipun langit sudah mulai semakin gelap. Aneh, api itu tidak mengeluarkan asap sama sekali. Lagi-lagi orang aneh, ucap Handoko, yang merasa ketegangan di dadanya semakin kuat. Yanto mengernyitkan dahi. Apa kita mendekat? Mungkin dia bisa kasih kita petunjuk. Jangan, Tan. Nggak usah deh, jangan-jangan dia bukan orang baik, ucap Rio dengan suara bergetar. Coba aja lihat, api itu nggak keluar asap. Satrio yang biasanya tidak terlalu peduli dengan hal-hal aneh, ikut merasa was-was. Jangan terlalu mikir aneh-aneh, Tan. Kita lanjut aja. Nggak usah deket-deket dia. Namun, rasa penasaran mulai menguasai mereka. Akhirnya, dengan langkah hati-hati, Yanto melangkah maju, diikuti Handoko dan yang lainnya. Mereka berjalan perlahan, berusaha tidak mengeluarkan suara. Namun, semakin dekat mereka,
semakin terasa suasana yang aneh. Suara langkah kaki mereka yang semula terdengar jelas, tiba-tiba menjadi teredam. Hutan yang sebelumnya sepi, kini terasa lebih sunyi. Ketika mereka sudah cukup dekat, ada sesuatu yang membuat mereka tertegun. Kakek itu, yang sebelumnya duduk dengan tenang, tiba-tiba berdiri dan menghadap mereka. Wajahnya tampak lebih jelas sekarang, meski tampak buram karena bayangan malam. Matanya yang kosong menatap mereka tanpa ekspresi. Tak ada senyum, tak ada sambutan. Hanya tatapan kosong yang mengerikan. "Siapa itu?" bisik Agus, tidak bisa menahan rasa takutnya. "Jangan mendekat," kata Yanto, tiba-tiba merasa tidak nyaman. "Apa kita balik aja?" Namun sebelum mereka bisa memutuskan, hal yang lebih aneh terjadi. Kakek itu bergerak sangat cepat, hampir tak terlihat oleh mata mereka. Seketika, dia menghilang begitu saja di tengah malam yang pekat. Api yang tadinya menyala dengan teram, kini padam begitu saja, meninggalkan kegelapan yang lebih dalam. Semua pendaki terdiam. Mereka saling menatap dengan wajah bingung dan cemas. "Dia hilang," kata Handoko dengan suara bergetar. "Apa kita salah lihat?" tanya Rio. Yanto mengedarkan pandangannya ke seluruh area, namun tidak menemukan apa-apa. "Enggak, dia pasti ada di sini tadi." Panik mulai menyeliputi mereka. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak ada jejak yang tertinggal, hanya kegelapan yang semakin pekat. "Yuk, kita lanjut saja," kata Satrio, meskipun suaranya terdengar tidak seyakinnya. "Mau ngapain di sini, nggak ada gunanya." Namun, ketegangan di hati mereka tidak hilang. Ada sesuatu yang tidak beres, tapi mereka semua memilih untuk tidak membahasnya. Yanto, yang tetap berusaha tegar, mengangguk. "Mari kita lanjut, jangan kebanyakan mikir," ujar Yanto, berusaha menenangkan mereka. Tapi, dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan di Gunung Lawu ini. Sesuatu yang menunggu di setiap sudut kegelapan. Mereka kembali melanjutkan pendakian, namun kali ini, suasana semakin terasa mencekam. Langkah mereka terasa semakin berat, seolah ada sesuatu yang terus mengintai mereka dari balik pepohonan. Setiap kali mereka beristirahat sejenak, suara aneh mulai terdengar lagi, suara seperti bisikan pelan yang datang entah dari mana. Agus yang semakin tidak nyaman, mencoba untuk mengalihkan perhatian. "Kita udah deket puncak belum, Tan?" tanyanya, berusaha mengusir rasa takut yang merayap. "Masih jauh," jawab Yanto, meskipun dalam hatinya, dia tidak yakin. Mereka masih belum sampai di pos bayangan yang seharusnya mereka lewati. Dan di tengah hutan yang sunyi itu, mereka melanjutkan perjalanan tanpa tahu apa yang akan menunggu mereka di depan. Mereka hanya tahu satu hal, mereka sudah terlalu dalam berada di dalam hutan ini, dan segala yang akan datang tidak bisa mereka hindari. Malam semakin larut, dan pendakian yang awalnya penuh semangat kini berubah menjadi perjalanan yang penuh ketegangan. Mereka semakin jauh dari dunia luar, dan Gunung Lawu semakin menunjukkan sisi gelapnya. Suasana di sekitar mereka terasa semakin mencekam, dan setiap langkah yang mereka ambil seolah menambah beban yang tak tampak di pundak. Handoko berjalan di belakang, matanya terus melirik ke sekeliling. Kegelapan di hutan ini terasa begitu tebal, seakan-akan menelan setiap cahaya yang ada. "Gimana ya, Tan? Kayak nggak ada habisnya jalur ini. Tadi, di pos bayangan itu, kita nggak nemu apa-apa," katanya dengan suara pelan. Yanto yang berjalan paling depan hanya mengangguk. Sejak pertemuan mereka dengan sosok kakek tua tadi, pikirannya terus terjaga. Sesuatu terasa aneh di sini, tapi dia tidak bisa memahaminya. Kita harus sabar. Puncaknya masih jauh, dan kita harus tetap fokus. Tapi semakin jauh mereka berjalan, semakin banyak hal aneh yang terjadi. Semua berjalan tanpa kata, seolah-olah alam di sekitar mereka sedang mengawasi, menunggu momen yang tepat. Setiap kali mereka berhenti, meskipun hanya sejenak untuk istirahat, udara yang tebal dan hening membuat hati mereka semakin cemas. Tidak ada suara binatang, tidak ada suara angin. Hanya ada keheningan yang menekan. Tiba-tiba,
Di tengah hening yang membekap, mereka mendengar sesuatu yang tak biasa. Suara lirih, seperti seseorang sedang mengaji. Suara itu sangat jelas terdengar, meskipun berasal dari kejauhan. Kalian dengar itu? Tanya Agus dengan wajah bingung. Kayak ada orang yang lagi ngaji, ya? Semua pendaki saling berpandangan. Suara itu terdengar semakin jelas, seperti orang yang sedang membaca Al-Quran dalam suara yang dalam dan khusyuk. Tapi yang aneh, tidak ada orang lain yang terlihat di sekitar mereka. Hanya suara itu yang bergema di tengah malam yang sepi. Itu suara dari mana, Tan? Tanya Handoko, suaranya bergetar. Yanto menatap sekeliling. Aku juga dengar, tapi kita kan cuma berlima. Nggak mungkin ada orang lain di sini. Hutan ini sepi banget. Namun suara itu terus terdengar, semakin lama semakin dekat. Semakin mereka berjalan, suara itu semakin mendekat, meskipun tidak ada tanda-tanda orang di sekitar mereka. Setiap langkah mereka terasa semakin berat. Suara itu, yang awalnya terdengar dari kejauhan, kini seperti menggema di telinga mereka, seolah datang dari segala arah. Suara itu terdengar jelas, tanpa ada gangguan, penuh dengan nuansa yang aneh dan menakutkan. Apa itu? Kenapa makin dekat? Kata Rio, suaranya penuh ketakutan. Mereka semua merasa gelisah. Langkah mereka semakin cepat, berusaha menghindari suara itu yang semakin mengganggu. Mereka menambah kecepatan, tetapi suara itu tetap mengikuti, semakin dekat, semakin jelas, seolah semakin menyertai mereka. Sudah, ayo jalan cepat. Itu cuma imajinasi kalian, ujar Satrio berusaha terdengar tenang. Tapi wajahnya yang pucat dan napasnya yang tersengal-sengal membuktikan kebalikannya. Jangan mikir yang aneh-aneh. Namun, seiring waktu berjalan, mereka semua mulai merasa kehadiran sesuatu yang lain. Sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tapi bisa mereka rasakan. Sesuatu yang ada di sekitar mereka, mengintai dengan sabar. Ketika mereka berbalik, ingin mencari tahu sumber suara itu, tiba-tiba suara itu berhenti. Hening. Semua pendaki terdiam. Kegelapan di sekitar mereka semakin pekat, bahkan lebih mencekam. Tadi, kamu dengar enggak? Tanya Handoko, menatap Yanto dengan mata penuh kecemasan. Iya, aku dengar. Tapi enggak mungkin ada orang di sini, jawab Yanto, suaranya tak jauh berbeda. Jangan mikir yang enggak dulu. Namun, kecemasan mereka tidak hilang. Ada yang aneh, dan mereka mulai merasakannya. Suara itu tiba-tiba menghilang begitu saja. Namun, ketegangan di hati mereka malah semakin besar. Mereka semua melanjutkan langkah dengan hati-hati, tapi rasa takut itu semakin menggerogoti. Tak lama setelah itu, mereka mulai merasakan sesuatu yang lebih buruk lagi. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang menyesakkan itu, makanan yang mereka bawa untuk sahur, yang sudah dipersiapkan dengan baik, berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Yanto membuka tasnya, hendak mengambil makanan, dan ketika dia melihat isinya, dia terkejut. Makanan kita, kata Yanto, matanya terbuka lebar. Semua menoleh dan melihat ke dalam tas. Apa yang seharusnya berupa nasi goreng dan lauk, kini berubah menjadi bangkai ayam yang sudah membusuk, penuh dengan darah yang mengental. Bau busuk menyengat hidung mereka, seolah dunia ini berbalik menentang mereka. Handoko terperanjat, apa-apaan ini? Kenapa bisa begini? Yanto pun kebingungan. Ini tidak mungkin. Tadi makanan kita baik-baik saja. Mereka semua memeriksa makanan mereka, dan semuanya sama. Semua bahan makanan mereka berubah menjadi bangkai ayam yang penuh dengan darah kental. Mereka pun mundur, perlahan-lahan. Ketakutan mulai merayap di hati mereka. Ini bukan hal biasa. Apa yang sedang terjadi? Apa ini semacam prank? Tanya Satrio, tapi kata-katanya tidak terdengar meyakinkan. Ini nggak lucu, Tan. Ini nggak lucu, Satrio, jawab Yanto dengan nada lebih serius. Kita harus turun dari sini. Ini ada yang nggak beres. Namun, saat mereka mencoba untuk berpaling dan berbalik menuju jalur turun, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi.
Jalur yang mereka lalui tidak lagi sama. Semua pohon, batu, dan jalan yang mereka kenal berubah. Seolah-olah mereka berada di tempat yang sama sekali baru. Tidak ada jalur yang familiar, hanya kegelapan yang semakin mencekam. "Ini nggak benar," ujar Rio dengan suara tercekat. "Jalur kita berubah." Handoko mulai panik. "Kita nggak tahu lagi jalan pulang." Semuanya mulai terasa seperti mimpi buruk yang tidak ada habisnya. Mereka semakin terjebak dalam kegelapan malam yang semakin pekat. Semakin mereka berjalan, semakin mereka tersesat. Seolah tidak ada jalan keluar. Mereka mulai merasakan ketakutan yang mendalam, namun tidak tahu harus bagaimana menghadapinya. Waktu yang terus berjalan hanya menambah ketegangan. Dan di tengah ketakutan yang semakin membekap, mereka tidak tahu apa yang akan menanti mereka selanjutnya. Yang jelas, mereka sudah jauh terperangkap dalam sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Perasaan terperangkap semakin menghantui mereka. Suasana hutan yang semakin gelap dan sunyi membuat langkah mereka terasa semakin berat. Tak ada yang mereka kenal lagi. Semua yang mereka lewati tampak berubah. Seolah-olah mereka sedang berputar-putar di tempat yang sama, meski mereka merasa sudah berjalan jauh. "Ini nggak benar," ujar Handoko, suaranya bergetar. "Kita udah jalan jauh, tapi kenapa jalanan ini sama terus?" Satrio menatap sekitar, tampak bingung. "Ini yang kita cari dari tadi. Seharusnya kita bisa sampai ke pos bayangan tadi. Tapi kenapa nggak ada jalur yang kita kenal?" Agus bertanya, matanya mulai terbuka lebar karena ketakutan. "Kita jalan terus aja, malah makin bingung. Jalan kita cuma berputar, nggak ada habisnya." Yanto mencoba menenangkan, meskipun hatinya pun mulai diliputi kekhawatiran. "Kita harus tetap tenang. Mungkin ini cuma perasaan kita aja. Kita udah capek, jadi rasanya semuanya makin aneh." Namun, kenyataannya tidak seperti itu. Jalur yang mereka lewati kini tak hanya tampak berubah, tapi juga terasa makin berat. Setiap langkah mereka terasa semakin dalam, semakin jauh dari harapan untuk keluar dari hutan ini. Di setiap belokan, ada rasa tak menentu. Mereka seakan-akan terjebak dalam dimensi lain yang tidak mereka mengerti. Handoko memandang ke arah depan, namun yang terlihat hanyalah hutan yang semakin padat. Pohon-pohon besar berdiri tegak, menghalangi pandangan mereka. Tak ada cahaya yang masuk selain dari senter yang mereka pegang. "Gila, Tan. Kita udah muter dari tadi. Lihat deh, itu sama kayak jalan yang tadi kita lewatin," kata Handoko, menunjuk ke arah sebatang pohon besar yang tampak akrab di mata mereka. Mereka sudah melewatinya sebelumnya, namun sekarang mereka melihatnya lagi. "Gimana bisa?" jawab Yanto, suaranya lebih terdengar ragu. "Kita pasti belum lewat sini." Agus mengeluh, wajahnya mulai pucat. "Gimana kalau kita tersesat? Kita nggak bisa keluar dari sini." Mereka berhenti sejenak, mencoba berpikir. Setiap dari mereka merasa bingung dan cemas, tapi mereka semua tahu satu hal, mereka tidak bisa terus-terusan berjalan tanpa tujuan. Mereka perlu mencari jalan keluar, apapun yang terjadi. "Sudah, ayo kita coba untuk tetap fokus. Kita harus cari jalur lain," kata Yanto dengan suara tegas, meskipun di dalam hatinya, dia merasa tidak yakin. Mereka tidak bisa hanya berdiam diri di tengah hutan seperti ini. Mereka harus keluar. Satrio mengangguk, meskipun dia sendiri tidak merasa yakin bisa menemukan jalan keluar. "Kalau kita terus begini, kita bisa jadi hilang beneran." Tiba-tiba, di tengah keheningan yang menakutkan, mereka mendengar suara lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara itu datang dari balik pepohonan yang semakin rapat. Suara itu, suara yang mereka dengar sebelumnya, suara seperti seseorang sedang mengaji, kembali terdengar. Kali ini, lebih keras, lebih mengganggu. Seolah suara itu mengelilingi mereka dari segala arah. Tidak hanya dari satu tempat, tetapi seolah datang dari dalam hutan yang tak terjangkau oleh mata mereka. "Dengarkan?" tanya Yanto, wajahnya pucat. "Itu, suara ngaji lagi, kan?" Semua terdiam, saling pandang dengan cemas.
Kenapa suara itu bisa ada di sini? Tanya Handoko, suaranya penuh ketakutan. Rio merapatkan bibirnya. Suara itu terus mengikuti kita. Mereka bergerak perlahan, mencoba mencari sumber suara tersebut, tapi semakin mereka mendekat, semakin suara itu menjauh. Suara itu seolah menghindari mereka, terus mengalun di kejauhan, semakin terdengar dekat, namun tak bisa ditemukan. Ini semakin membuat mereka merasa seperti terjebak dalam ilusi yang tidak bisa mereka jelaskan. Jangan pikirin dulu itu, ujar Yanto dengan suara cemas. Ayo, kita jalan lagi. Kita harus keluar dari sini. Namun, saat mereka melangkah lagi, suara itu malah semakin keras, semakin mendekat. Rasanya seolah suara itu datang dari dalam hati mereka, dari dalam telinga mereka, menggema di setiap langkah yang mereka ambil. Di tengah keheningan yang semakin mencekam, tiba-tiba langkah mereka terhenti lagi. Tidak ada suara langkah kaki yang terdengar lagi. Semua diam. Kita dengar suara itu lagi, kan? Tanya Agus dengan suara hampir tak terdengar. Tapi sebelum mereka bisa menjawab, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Jalan yang mereka lewati tiba-tiba terhalang. Sebatang pohon besar tumbang begitu saja di depan mereka, meskipun sebelumnya tidak ada tanda-tanda bahwa pohon itu akan jatuh. Kenapa pohon ini bisa ada di sini? Tanya Rio dengan wajah ketakutan. Barusan kita nggak lihat pohon ini. Semuanya terdiam, menatap pohon itu dengan cemas. Pohon itu jatuh begitu saja, menghalangi jalan mereka. Jangan bilang kita lagi kena hal aneh, ucap Handoko, suara gemetar. Ini bukan lagi perjalanan biasa. Bukan hal aneh, kata Yanto dengan suara datar, meskipun di dalam hatinya, rasa takut semakin menjalari dirinya. Ini bukan hal biasa. Kita harus mencari jalan lain. Namun, sebelum mereka bisa berbalik untuk mencari jalan lain, suara itu kembali. Suara yang mengaji itu semakin keras. Kali ini bukan hanya terdengar dari satu arah, tetapi seolah datang dari semua sisi mereka. Tidak ada jalan keluar. Mereka terperangkap. Tanpa ada pilihan lain, mereka akhirnya memutuskan untuk melewati pohon yang tumbang itu. Tapi saat mereka melangkah melewatinya, tiba-tiba ada sesuatu yang menggantung di cabang-cabang pohon, yang semula tak mereka sadari. Benda itu adalah sebuah kain hitam, yang tergantung di cabang pohon dengan cara yang aneh. Benda itu bergoyang pelan, meskipun tidak ada angin. Jangan deketin kain itu, kata Satrio, matanya terbuka lebar, penuh ketakutan. Jangan sampai kita. Namun, terlalu terlambat. Saat mereka melangkah lebih dekat, tiba-tiba suara yang mereka dengar semakin keras, semakin menggema. Dan kain hitam itu, yang sebelumnya hanya bergoyang pelan, kini bergerak dengan sendirinya, seolah ada tangan tak terlihat yang menariknya. Mereka semua merasakan hawa dingin yang menusuk. Semua rasa takut yang selama ini terkumpul di dalam diri mereka kini mulai meledak. Namun, jalan untuk mundur sudah tertutup. Mereka hanya bisa melanjutkan, meski tak tahu apa yang akan mereka hadapi. Seiring dengan suara yang semakin memekakkan telinga itu, mereka menyadari bahwa apapun yang terjadi, mereka sudah terjebak dalam permainan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka pahami. Ketegangan semakin menyelimuti mereka. Suara mengaji yang terus menggema di telinga kini tak lagi bisa diabaikan. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah mereka, sebuah kekuatan yang tak terlihat, namun dapat dirasakan begitu kuat. Kain hitam yang bergoyang itu terus menarik perhatian mereka. Semua pendaki kini mulai merasakan ketakutan yang semakin dalam, dan mereka tahu bahwa mereka tidak bisa lagi mundur. Yanto memimpin di depan, mencoba untuk tetap tegar meskipun hatinya sudah penuh dengan kecemasan. Kita harus terus berjalan, katanya dengan suara datar. Jangan biarkan rasa takut menguasai kita. Kita pasti bisa keluar. Namun, meskipun Yanto mencoba menguatkan, wajah Satrio dan Handoko terlihat semakin pucat. Agus tampak cemas, sedangkan Rio, yang selama ini lebih pendiam, terus memegang tasnya dengan erat seolah takut kehilangan sesuatu. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti lagi. Sebuah suara lain,
Kali ini lebih dalam, lebih berat, memecah keheningan yang mencekam. Berhenti. Suara itu datang dari balik pepohonan yang sangat lebat. Tak ada sosok yang tampak, hanya suara itu yang muncul begitu tiba-tiba. Suara itu terdengar seperti orang yang sudah berusia lanjut, namun sangat tegas dan penuh kekuatan. "Siapa itu?" tanya Yanto, mencoba menenangkan diri meskipun dadanya sudah sesak. Jangan dekat dengan suara itu," kata Handoko, suaranya bergetar. "Kita harus kabur." Tapi suara itu semakin jelas, semakin tegas. "Aku tahu kalian di sana. Kalian tidak akan bisa pergi begitu saja." Semua terdiam. Mereka tahu suara itu bukan suara manusia biasa. Itu suara yang memiliki kekuatan yang tak bisa mereka lawan dengan sekadar lari. Lalu, dari balik pohon besar, muncul sosok seorang lelaki tua yang mengenakan jubah hitam. Wajahnya tak tampak sepenuhnya, hanya tampak sebagian di balik bayangan pohon, tetapi aura yang dipancarkannya terasa menakutkan. Mata lelaki itu seperti mata yang bisa menembus segala ketakutan, memandang mereka satu persatu. "Siapa kamu?" tanya Yanto, sedikit berusaha menunjukkan keberanian meskipun tubuhnya mulai gemetar. "Kami hanya pendaki yang tersesat. Kami hanya ingin turun." Lelaki tua itu tidak segera menjawab. Dia hanya memandang mereka, matanya yang dalam seperti mengintip ke dalam jiwa mereka. Seakan-akan dia sudah tahu semua yang ada dalam hati mereka, semua ketakutan yang mereka rasakan. "Aku tahu apa yang kalian cari. Kalian ingin keluar. Kalian ingin turun. Tapi jalan keluar dari sini tidak semudah itu," ujar lelaki tua itu dengan suara berat. "Semua yang masuk ke hutan ini, terutama saat bulan Ramadan, harus membayar harga." "Bayar harga?" tanya Agus, suaranya tersendat. "Apa maksudmu?" Lelaki tua itu tersenyum tipis, namun senyuman itu terasa sangat menyeramkan. "Ada yang harus dibayar, jika kalian ingin keluar hidup-hidup. Itu adalah aturan yang berlaku di sini. Kalau kalian ingin pergi, salah satu dari kalian harus menjadi tumbal." Tiba-tiba, sebuah dingin yang menusuk muncul di sekeliling mereka. Tidak ada angin, namun hawa dingin itu menyelusup ke dalam tubuh mereka, seolah-olah ada yang menyentuh mereka dari balik kegelapan. Mereka semua terdiam, bingung dan ketakutan. "Jangan dengarkan dia," teriak Satrio. "Kita harus pergi dari sini, kita nggak bisa percaya sama orang ini." Namun lelaki tua itu hanya tertawa pelan, dan tawa itu terasa seperti bergema di dalam hati mereka. "Kalian ingin pergi tanpa membayar? Tidak semudah itu. Semua ada konsekuensinya. Tidak ada yang bisa lepas dari peraturan ini." Yanto menatap lelaki tua itu dengan tajam. "Kalian ingin mengambil salah satu dari kami? Kami tidak akan menyerah begitu saja." Lelaki tua itu menggelengkan kepala, seperti menilai Yanto. "Bukan kalian yang memilih. Salah satu dari kalian sudah dipilih, sejak kalian melangkah masuk ke dalam hutan ini." Tiba-tiba, suasana semakin gelap. Tanpa mereka sadari, langit yang tadinya tampak cerah kini berubah menjadi gelap pekat, seolah malam tiba lebih cepat dari yang seharusnya. Suasana hutan semakin mencekam, dan mereka semua merasa seperti berada di tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Pilihannya sederhana," kata lelaki tua itu lagi, suaranya menggema dengan ketegasan yang menakutkan. "Salah satu dari kalian harus menjadi tumbal. Kalian akan pergi, tetapi tanpa salah satu dari kalian." Rio, yang selama ini hanya diam, akhirnya membuka mulut. "Tidak. Kami tidak akan menyerah begitu saja. Kami tidak akan memberikan hidup kami kepada orang asing ini." Lelaki tua itu hanya tersenyum dengan lebih lebar, dan tiba-tiba dia melangkah maju, mendekatkan dirinya ke mereka. "Jadi kalian lebih memilih mati daripada memberikan satu dari kalian untuk hidup? Kalian pikir kalian bisa keluar begitu saja dari sini tanpa membayar harga?" Suaranya semakin keras, dan seluruh hutan seakan bergemuruh dengan kata-katanya. Tanpa mereka sadari, satu persatu dari mereka mulai merasa tubuhnya lemas, seperti ada kekuatan yang menarik mereka untuk tunduk. Pilihannya sudah jelas,
kata lelaki tua itu, kini berada tepat di depan mereka. Jika kalian tidak memilih, maka semuanya akan terlambat. Mereka semua merasa ketakutan, tapi juga bingung. Mereka tidak ingin mengorbankan satu nyawa di antara mereka, tetapi jika mereka menolak, apakah mereka akan benar-benar keluar hidup-hidup? Tiba-tiba, tanpa peringatan, suara bisikan terdengar di telinga masing-masing. Seolah-olah suara itu berasal dari dalam diri mereka, memanggil mereka untuk membuat keputusan. Suara itu datang begitu cepat, begitu dalam, seolah datang dari sesuatu yang jauh lebih besar dari mereka. Salah satu dari kalian harus memilih. Jika tidak, kalian akan kehilangan semuanya. Agus tiba-tiba terjatuh, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba, dia tidak bisa bergerak. Sebuah suara dalam dirinya, lebih keras dari bisikan tadi, mulai membisikkan sesuatu yang membuatnya takut setengah mati. Tidak ada jalan keluar. Salah satu dari kalian harus pergi. Itu harga yang harus dibayar. Suara itu berulang kali menekan Agus. Yanto menatap rekan-rekannya dengan penuh kebingungan dan ketakutan. Satu persatu, mereka mulai merasakan sesuatu yang mencekam. Dan tiba-tiba, mereka sadar. Salah satu dari mereka memang harus menjadi tumbal. Keheningan yang mendalam menyelimuti mereka. Semua mata tertuju pada Agus yang masih terjatuh di tanah, tubuhnya kaku dan matanya terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang tak terlihat oleh orang lain. Wajahnya pucat, dan nafasnya terasa terengah-engah, seolah ada sesuatu yang menghalangi untuk menarik nafas panjang. Yanto, dengan wajah yang semakin cemas, berlari menuju Agus. "Agus, kamu kenapa? Bangun, Agus." Namun, meskipun Yanto sudah berteriak dan menggoyang tubuh Agus, temannya itu tetap tidak bergerak. Handoko dan Satrio juga ikut mendekat, tetapi rasa cemas yang mereka rasakan semakin menguat. Sesuatu yang tak kasat mata mengikat mereka dalam ketakutan yang semakin dalam. Ini semua karena pilihan yang harus dibuat. Suara lelaki tua itu kembali terdengar. Tidak terlihat, tapi jelas terdengar seperti datang dari dalam hutan yang gelap. Kalian harus memilih, atau semuanya akan menjadi lebih buruk. "Kenapa harus ada pilihan seperti ini?" tanya Yanto, suaranya bergetar. "Kami nggak bisa memilih satu di antara kami untuk mati." Lelaki tua itu muncul di depan mereka, dengan wajah yang tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Senyum tipisnya terasa begitu menakutkan, seolah dia benar-benar menikmati ketakutan yang ada di dalam diri mereka. Setiap jiwa yang melangkah ke tempat ini, terutama saat bulan Ramadan, sudah ditentukan. Kalian telah melanggar aturan yang ada. Dan untuk keluar dari sini, salah satu dari kalian harus dibayar, kata lelaki tua itu, suaranya tenang namun penuh kekuatan yang menggetarkan. Yanto menatap lelaki tua itu dengan penuh kebencian. "Kami tidak akan menyerahkan satu pun dari kami untuk mati. Kami tidak akan mengikuti permainan jahat ini." Namun lelaki itu hanya tertawa pelan. "Itu bukan pilihan kalian. Waktu yang kalian miliki semakin sedikit. Jika kalian tidak memilih, maka semua yang ada di sini akan hancur." Handoko merapatkan diri ke Yanto, suaranya hampir tidak terdengar. "Kita harus lakukan sesuatu. Kalau terus begini, kita akan semua mati." Tiba-tiba, Agus yang sebelumnya tidak bergerak, mulai bergetar. Matanya yang sebelumnya kosong, kini mulai fokus, meskipun wajahnya masih terlihat pucat. Suara bisikan dalam dirinya mulai berhenti, dan dia membuka mulutnya perlahan. "Yanto, Handoko, Satrio," suara Agus terputus-putus, seakan-akan ada yang menghalangi kata-katanya. Aku yang terpilih." Semua menatap Agus dengan bingung, tidak percaya. "Agus, apa yang kamu katakan?" tanya Satrio, wajahnya tampak panik. Agus menatap mereka dengan tatapan kosong, seolah tidak sepenuhnya berada di sini. "Aku tahu ini akan terjadi. Aku sudah merasakannya sejak pertama kali kita melangkah ke sini. Aku yang harus membayar harga." Yanto tidak bisa menerima kenyataan itu. "Tidak. Kamu nggak bisa begitu, Agus. Kita cari jalan lain."
Kita pasti bisa keluar dari sini. Namun, Agus hanya menggelengkan kepala perlahan. Kalian nggak bisa keluar tanpa harga yang dibayar. Ini bukan cuma tentang kita. Ini sudah lebih besar dari itu. Aku akan melakukannya. Ini cara agar kalian bisa selamat. Satrio menatap temannya dengan rasa cemas yang mendalam. Jangan bilang kamu percaya dengan omongannya. Itu hanya tipu daya. Tapi jika kita terus melawan, kita semua akan mati, kata Agus pelan, dengan tatapan kosong yang semakin dalam. Jangan khawatir, aku siap. Ini adalah takdir yang tidak bisa dihindari. Handoko menunduk, wajahnya penuh kesedihan. Agus, jangan lakukan ini. Kami nggak bisa kehilangan kamu. Namun, Agus berdiri dengan kekuatan yang aneh. Tiba-tiba, dia tampak lebih tenang, lebih percaya diri, seperti ada kekuatan yang mengalir di dalam dirinya. Kalian harus tetap hidup. Jangan biarkan hutan ini mengambil kalian. Tanpa ada peringatan, lelaki tua itu tersenyum puas. Begitu kalian tahu, salah satu dari kalian harus pergi. Agaknya, pilihan sudah dibuat. Yanto dan yang lainnya tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua yang ada di sana merasa seolah waktu berjalan sangat lambat, seakan mereka berada di luar kendali. Semua yang mereka inginkan hanya satu, keluar dari hutan ini dengan selamat. Namun kenyataannya, harga yang harus dibayar itu tidak bisa dihindari. Tiba-tiba, udara di sekitar mereka terasa semakin berat. Keheningan menyelimuti semuanya, dan seakan ada sesuatu yang mulai bergerak di dalam tanah di bawah kaki mereka. Suasana menjadi sangat mencekam. Tangan Yanto gemetar, namun dia tetap berusaha untuk tetap tenang, mencoba mencari jalan keluar. Agus, apa yang terjadi denganmu? Tanya Yanto dengan suara serak, namun dia tahu jawabannya. Agus mengangkat kedua tangannya ke udara, seperti menerima sesuatu yang tak kasat mata. Aku siap. Ini takdir yang harus aku jalani. Kalian harus pergi sekarang. Lelaki tua itu berjalan mendekat, lalu dengan tangan yang terentang, dia memandang Agus dengan tatapan penuh rasa puas. Jadi, kamu yang dipilih. Terima kasih telah memenuhi ketentuan. Kalian yang lain, tetaplah hidup. Dengan cepat, lelaki tua itu menggerakkan tangannya, dan sebuah cahaya gelap menyelimuti tubuh Agus. Suara gemuruh terdengar, dan sebelum Yanto bisa berteriak atau melakukan apapun, tubuh Agus mulai menghilang, menyatu dengan kegelapan yang datang begitu mendalam. Agus menghilang begitu saja di depan mata mereka. Tak ada darah, tak ada suara, hanya kegelapan yang menelan semuanya dalam keheningan yang mencekam. Agus, teriak Yanto, suaranya penuh kepedihan. Namun, tidak ada jawaban. Semua yang ada hanyalah kesunyian. Lelaki tua itu memandang mereka dengan mata yang penuh kemenangan. Kalian sudah melihat harga yang dibayar. Sekarang, kalian boleh pergi. Tapi ingat, hutan ini tidak pernah benar-benar meninggalkan siapapun. Yanto, Satrio, Handoko, dan Rio hanya bisa berdiri terpaku, tak bisa berkata apa-apa lagi. Mereka baru saja kehilangan seorang sahabat, dan meskipun mereka berhasil selamat, mereka tahu ada sesuatu yang lebih besar, lebih gelap, yang terus mengintai mereka. Dengan hati yang penuh luka, mereka mulai melangkah menjauh, berharap mereka bisa keluar dari hutan ini. Tapi mereka juga tahu, sesuatu yang lebih mengerikan mungkin saja masih menunggu mereka di ujung jalan. Langkah Yanto terasa semakin berat. Tubuhnya terasa lelah, namun rasa takut dan kesedihan yang menghinggapi hatinya lebih berat dari apapun yang dia rasakan. Agus telah pergi, menghilang begitu saja, meninggalkan mereka tanpa kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal. Kegelapan semakin mendalam, dan hutan di sekitar mereka terus berubah, seolah tidak ada ujungnya. Mereka berempat berjalan bersama, meski setiap langkah terasa semakin sulit. Rio, yang semula diam, kini tak mampu lagi menutupi kecemasannya. Matanya terus melirik ke sekeliling, seperti khawatir ada sesuatu yang mengintai mereka dari balik pepohonan. Sial, ujar Satrio, mengusap wajahnya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa Agus harus pergi?
Kita nggak bisa terus begini. Handoko mengangguk pelan, wajahnya tertekan. Kita harus cari jalan keluar, kita nggak bisa terus berlarian di sini. Mungkin, kita harus mencari tempat untuk berteduh, pikirkan jalan keluar. Yanto tidak bisa sepenuhnya fokus pada apa yang dibicarakan teman-temannya. Kepalanya dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Agus? Apa yang menyebabkan dia begitu tenang, menerima takdir itu tanpa perlawanan? Apa yang akan terjadi jika mereka tidak keluar dari sini? Tiba-tiba, langkah mereka terhenti. Suara bisikan yang sudah sering mereka dengar kembali terdengar, kali ini lebih dekat, lebih jelas, seperti datang dari dalam diri mereka sendiri. Bisikan itu semakin keras, semakin menekan. Kalian tidak akan pernah keluar, ini sudah takdir. Kalian adalah bagian dari permainan ini. Suara itu terdengar seperti suara yang mengerikan, mengintimidasi setiap sel tubuh mereka. Yanto menoleh ke teman-temannya, matanya penuh kecemasan. Ada sesuatu yang salah. Suara itu, tidak mungkin kita bisa lari dari sini. Tiba-tiba, jalan yang mereka lewati mulai berubah. Pohon-pohon yang tadinya tinggi dan rimbun kini terlihat semakin berkerut, seperti makhluk hidup yang terus memantau langkah mereka. Tanah di bawah kaki mereka terasa licin, dan mereka mulai merasa seperti berada di sebuah tempat yang sama sekali tidak mereka kenal. Ini tidak benar, Satrio berkata dengan suara parau. Kita sudah berputar-putar. Jalan ini tidak pernah berakhir. Handoko mencoba menenangkan teman-temannya, meskipun dia sendiri merasa ragu. Tidak, kita belum berputar. Kita hanya belum menemukan jalannya. Namun, semakin lama mereka berjalan, semakin mereka merasa berada di tempat yang sama. Tidak ada tanda-tanda jalan keluar. Semuanya terlihat sama. Setiap pohon, setiap batu, setiap arah, semua terasa seperti itu-itu saja. Seakan mereka terjebak dalam lingkaran yang tak terlihat ujungnya. Ini gila. Rio akhirnya bicara, matanya memerah karena kelelahan. Kita sudah terperangkap. Hutan ini nggak akan melepaskan kita. Mungkin kita harus kembali ke tempat lelaki tua itu. Mungkin dia bisa. Tidak, Yanto memotong. Kita tidak bisa kembali. Dia itu bukan orang yang bisa kita percayai. Dia tidak akan memberi kita jalan keluar. Namun, meskipun Yanto mengatakan itu, dia sendiri mulai meragukan pilihan yang mereka buat. Jalan yang mereka pilih, dengan menolak pilihan yang diberikan oleh lelaki tua itu, sepertinya malah membawa mereka ke dalam kebingungan yang lebih dalam. Mereka terus berputar dalam hutan ini, seolah semuanya memang sudah ditentukan. Tiba-tiba, di tengah keheningan yang mencekam, mereka mendengar suara yang tak asing lagi. Itu adalah suara langkah kaki. Langkah yang berat, namun terasa sangat dekat. Tak ada yang bisa melihat apa yang ada di balik pepohonan, namun suara itu semakin jelas, semakin mendekat. Yanto menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Siapa itu? Katanya hampir berbisik. Handoko juga mendekat. Apa itu manusia? Atau makhluk lain? Tanpa mereka sadari, sosok itu muncul perlahan dari balik pepohonan. Sosok itu mengenakan jubah panjang berwarna gelap, wajahnya tertutup bayangan. Tangan yang menggenggam tongkat kayu itu bergerak perlahan, dan langkahnya yang terdengar berat seakan mengikuti setiap gerakan mereka. Lelaki tua itu, bisik Rio, matanya terpaku. Namun, ketika sosok itu semakin mendekat, mereka menyadari bahwa ini bukan lelaki tua yang mereka temui sebelumnya. Sosok ini berbeda. Lebih tinggi, lebih kurus, dengan wajah yang tampak lebih pucat. Saya tahu kalian sudah mencari jalan keluar, suara itu terdengar serak dan dalam. Tapi kalian tahu, dalam hutan ini, tidak ada jalan keluar. Kalian sudah terlalu jauh. Handoko menarik napas, berusaha mengendalikan ketakutannya. Kau siapa? Kenapa kamu muncul di sini? Sosok itu tertawa pelan, tawa yang terdengar seperti derap langkah-langkah waktu yang hilang. Aku adalah penjaga hutan ini. Dan kalian sudah berjalan terlalu jauh untuk bisa kembali. Tiba-tiba,
Udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Seperti ada sesuatu yang menekan mereka dari segala arah. Mereka merasa semakin terjebak, semakin tak berdaya. Tidak ada tempat untuk lari. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Yanto merasa dunia ini semakin sempit, seperti ada sesuatu yang mengurung mereka. Tanah di bawah mereka terasa semakin rapuh, dan tubuhnya mulai lemas. Kami cuma ingin keluar dari sini. Suara Yanto hampir hilang di telan angin. Penjaga hutan itu melangkah maju, lebih dekat. Kalian tidak akan keluar. Kalian sudah memilih jalan yang salah, dan sekarang, kalian harus menanggung akibatnya. Saat itu, Yanto menyadari sesuatu yang mengerikan. Hutan ini bukan sekadar tempat yang harus mereka lewati. Hutan ini hidup, mengawasi setiap langkah mereka, dan memanipulasi segala yang ada di dalamnya. Mereka bukanlah pengunjung di sini, mereka adalah bagian dari permainan yang sudah berlangsung jauh lebih lama dari yang mereka bayangkan. Dan permainan itu, sekarang, sudah hampir berakhir. Sosok penjaga hutan itu kini berdiri tepat di hadapan mereka, tidak bergerak. Suara angin yang berdesir di antara pepohonan seolah-olah ikut menahan napas, seakan alam itu sendiri tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Semua terasa mencekam, seperti waktu yang berhenti sejenak. Yanto merasakan jantungnya berdebar kencang. Ada perasaan yang sangat tidak menyenangkan merayap di dalam dirinya. Sebuah perasaan yang semakin menekan setiap sisi tubuhnya. Tubuhnya terasa kaku, tak mampu bergerak, seolah seluruh hutan ini mengendalikan dirinya. Namun, di tengah rasa takut itu, ada satu hal yang tetap muncul di benaknya, dia harus bertahan. Mereka semua harus bertahan. Satrio mengangkat kepalanya dan berusaha menatap sosok itu dengan penuh keberanian. Kenapa kalian melakukan ini? Apa yang kalian inginkan dari kami? Tanyanya dengan suara yang sedikit gemetar. Penjaga hutan itu tidak segera menjawab. Dia hanya memandang mereka dengan tatapan kosong, matanya gelap seperti jurang yang dalam. Sesaat, dia mulai berjalan pelan, bergerak seperti bayangan yang bergerak tanpa suara, mengelilingi mereka. Dunia ini bukan milik kalian, kata penjaga hutan itu, suaranya seperti gemuruh di dalam dada. Kalian hanyalah bagian dari permainan yang tak kalian mengerti. Kalian datang ke sini tanpa mengetahui harga yang harus dibayar. Handoko menelan ludah, matanya terbuka lebar. Apa yang kau inginkan dari kami? Kenapa Agus harus menghilang? Kenapa kami? Suara Handoko hilang, seperti terhisap ke dalam bumi. Penjaga hutan itu berhenti di depan Handoko, wajahnya yang tak terlihat jelas oleh bayangan terasa semakin menakutkan. Agus membayar harga yang harus dibayar. Sebagai ganti bagi kalian yang lain. Dan kalian akan melanjutkan perjalanan ini, atau kalian akan menjadi bagian dari hutan ini selamanya. Yanto merasa tubuhnya terasa lebih berat. Semua yang dikatakan penjaga itu seakan mengguncang keyakinannya. Harga yang dibayar Agus, apa maksudnya? Apakah mereka juga harus membayar harga seperti itu untuk bisa keluar? Ataukah mereka terjebak dalam takdir yang lebih gelap daripada yang mereka bayangkan? Apa yang harus kami lakukan untuk keluar dari sini? Tanya Yanto, suara penuh tekad meskipun tubuhnya terasa lemah. Penjaga hutan itu mengangkat telunjuknya, menunjuk ke arah jalan yang tampak semakin gelap. Satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi ujian terakhir kalian. Pilihan kalian akan menentukan siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akan terjatuh. Satrio terlihat bingung. Ujian apa? Kami sudah cukup diuji. Kenapa kami harus menghadapi lebih banyak lagi? Penjaga hutan itu tersenyum tipis. Semua yang kalian alami adalah bagian dari ujian. Tidak ada yang namanya kebetulan. Kalian sudah terpilih untuk berada di sini, dan kini saatnya memilih, selamat atau terjebak selamanya. Suasana semakin berat. Yanto merasa keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Jalan yang mereka lewati semakin menyesatkan, semakin membingungkan. Tak ada tanda yang bisa mereka kenali. Semua terlihat sama, hutan yang gelap, tanah yang berlumpur, dan suara-suara yang semakin membingungkan. Handoko mendekat ke Yanto,
dengan wajah yang penuh kebingungan dan ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Aku nggak tahu apa lagi yang bisa kita coba. Tenang, Yanto berusaha menenangkan dirinya dan teman-temannya. Kita harus tetap berpikir jernih. Kita cari tahu apa yang diinginkan penjaga itu. Namun, saat mereka mulai melangkah lagi, langkah kaki yang berat terdengar kembali, semakin dekat. Kali ini, langkah itu tidak hanya terdengar di belakang mereka, tetapi juga di sekitar mereka, seolah ada sesuatu yang mengikuti. Yanto berhenti sejenak, menoleh ke sekeliling, merasa matanya mulai kabur. Jangan menoleh, Yanto, suara itu datang dari dalam kepalanya, seakan berasal dari setiap sudut hutan. Jangan menoleh ke belakang. Kalau kau melakukannya, kau akan kehilangan lebih banyak. Yanto menggigit bibirnya, berusaha keras untuk tidak mendengarkan suara itu. Namun, meskipun dia berusaha keras untuk tetap tegar, matanya mulai berputar. Dalam pandangannya, dia melihat bayangan-bayangan yang semakin jelas. Bayangan yang tidak bisa dijelaskan, seperti sosok-sosok yang tampak bergerak mengikuti mereka, menatap dengan mata kosong. Handoko, Satrio, dan Rio juga mulai merasa ada yang aneh. Mereka menoleh, dan di belakang mereka, bayangan-bayangan itu semakin mendekat. Mereka bukan manusia, bukan makhluk yang mereka kenal. Mereka adalah sosok yang terbuat dari bayangan gelap, seakan muncul dari dalam tanah, menginginkan mereka. Kita harus lari. Satrio berteriak. Namun, sebelum mereka bisa berlari, suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih menakutkan. Kalian tidak bisa lari dari takdir. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki mereka mulai bergetar, dan suara gemuruh terdengar semakin keras. Pohon-pohon di sekitar mereka mulai bergoyang, dan angin bertiup kencang, menyapu segala sesuatu di sekitar mereka. Dunia seperti terbalik, seperti mereka sedang berada di dalam mimpi buruk yang tak ada ujungnya. Yanto merasa tubuhnya seakan tersedot ke dalam tanah. Dalam sekejap, hutan yang ada di depan matanya tampak berubah. Sekarang mereka berada di tempat yang berbeda, seperti berada di dunia yang terbalik. Tanah yang dulu lembab kini kering, dan pohon-pohon yang tadinya rimbun kini tampak kering dan mati. Sosok penjaga itu muncul kembali, kali ini berdiri di hadapan mereka, lebih besar dan lebih menakutkan dari sebelumnya. Ini adalah ujian terakhir kalian. Satu dari kalian harus memilih untuk pergi dan mengorbankan diri demi yang lain. Jika tidak, kalian akan terjebak di sini selamanya. Yanto menatap teman-temannya, merasa tidak ada jalan keluar lagi. Mereka sudah terjebak dalam permainan ini, dan sekarang keputusan yang akan mereka buat akan menentukan segalanya. Siapa yang akan mengorbankan dirinya? Siapa yang akan bertahan? Keputusan itu harus diambil. Tapi apakah mereka akan mampu? Yanto menatap sosok penjaga itu, matanya penuh ketegangan dan kebingungan. Hutan yang mengelilingi mereka terasa semakin menekan, seolah menunggu keputusan yang akan mereka ambil. Setiap detik yang berlalu, beban itu semakin berat, semakin tidak tertahankan. Mereka harus memilih. Salah satu dari mereka harus mengorbankan diri demi yang lain, atau mereka semua akan terjebak di sini selamanya. Dia memandang teman-temannya. Handoko, yang matanya tampak kosong dan tak terarah. Satrio, yang wajahnya penuh dengan ketakutan yang hampir tak terkendali. Rio, yang duduk terdiam, tangan terkatup rapat, tubuhnya gemetar. Mereka semua merasa terjebak, seperti ada di ujung jurang, dan hanya satu langkah lagi yang bisa mengubah segalanya. Ini tidak benar, kata Satrio, suaranya serak, hampir tak terdengar. Kita tidak bisa memilih seperti ini. Ini tidak adil. Yanto menggigit bibirnya. Aku tahu, Satrio. Tapi kita nggak punya pilihan lain. Kalau kita tidak memilih, kita semua akan terjebak di sini, selamanya. Handoko meremas tangannya, wajahnya pucat. Tapi, kenapa harus kita? Kenapa kita yang harus mengorbankan diri? Karena ini bukan pilihan kita, jawab Yanto pelan. Kita hanya mengikuti takdir yang sudah ditentukan. Hutan ini, dia yang menentukan semuanya.
Penjaga itu diam saja, hanya memperhatikan mereka, seolah menunggu waktu mereka habis. Suasana di sekitar semakin mencekam. Udara semakin dingin, dan langit yang tadinya cerah kini berubah gelap. Seperti waktu yang terhenti, seakan mereka tidak diberi kesempatan untuk berpikir lebih lama. Rio akhirnya bangkit, matanya terfokus pada penjaga itu, walaupun tubuhnya masih terlihat lemas. Jika satu di antara kita harus mengorbankan diri, siapa yang akan melakukannya? Kalau bukan kita, siapa lagi? Katanya, suara itu lebih keras daripada yang lain, penuh keteguhan meski terlihat ada keraguan di dalam dirinya. Penjaga itu tersenyum tipis, namun senyum itu terasa begitu dingin. Kalian semua sama. Tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Kalian akan memilih, atau pilihan itu akan dipilihkan untuk kalian. Yanto merasa hatinya tercekat. Ini bukan sekadar ujian yang bisa mereka lewati begitu saja. Ini adalah pilihan hidup dan mati. Salah satu dari mereka harus mengorbankan diri, dan yang lain harus melanjutkan perjalanan. Jika mereka tidak membuat keputusan dengan cepat, semuanya akan berakhir buruk. Jadi bagaimana? Satrio akhirnya berbicara lagi, suaranya lebih rendah. Kita harus memilih siapa yang harus mengorbankan diri. Yanto memejamkan mata sebentar, berusaha menenangkan dirinya. Tidak ada cara yang mudah untuk melakukannya. Tidak ada jawaban yang benar. Siapapun yang mengorbankan diri, itu akan mengubah hidup mereka selamanya. Dan siapapun yang bertahan, harus melanjutkan perjalanan yang bisa lebih mengerikan lagi. Apa yang lebih buruk? Menjadi bagian dari hutan ini, atau melanjutkan hidup dengan rasa bersalah yang tak terhapuskan? Dia menatap teman-temannya satu persatu. Mereka semua tampak lelah, ketakutan, dan bingung. Tapi satu hal yang pasti, mereka tidak bisa terjebak di sini. Mereka harus keluar. Mereka harus membuat keputusan, bahkan jika itu terasa tidak adil. Handoko menatap Yanto, matanya penuh keraguan. Yanto, apakah ada jalan lain? Aku nggak bisa memilih. Yanto menarik napas dalam-dalam. Aku juga nggak tahu. Tapi jika kita terus begini, kita akan hilang di sini. Kita harus bertindak. Penjaga itu mendekat, langkahnya berat dan penuh tekanan. Waktu kalian sudah hampir habis. Pilih sekarang, atau kalian akan menjadi bagian dari hutan ini untuk selamanya. Di sekeliling mereka, suara angin semakin keras. Pohon-pohon bergerak seperti makhluk hidup, seperti menginginkan sesuatu dari mereka. Waktu terasa terus berjalan, dan setiap detik yang berlalu, semakin terasa bahwa mereka tidak punya banyak waktu lagi. Rio akhirnya memecahkan keheningan. Aku yang akan melakukannya. Semua mata tertuju padanya. Yanto terkejut, begitu juga dengan yang lainnya. Rio yang selama ini tampak paling tenang, sekarang berbicara dengan suara yang penuh keteguhan. Aku tahu ini bukan keputusan yang mudah. Tapi jika ini yang bisa membuat kalian selamat, aku rela. Yanto membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Dia ingin berkata sesuatu, ingin mengatakan bahwa ini bukan keputusan yang bisa dipaksakan. Tapi suara Rio sudah cukup jelas, dia telah memilih. Satrio terdiam, matanya tampak berkaca-kaca. Rio, jangan. Kamu nggak perlu melakukan ini. Rio tersenyum kecil, meski ada kesedihan yang jelas terlihat di wajahnya. Kita semua sudah melalui banyak hal. Aku nggak bisa melihat kalian terjebak di sini. Kalau ini bisa membuat kalian keluar, aku rela. Penjaga itu hanya berdiri di sana, mengawasi. Tidak ada reaksi, tidak ada kata-kata lain. Hanya keheningan yang memenuhi udara. Yanto merasa dadanya sesak. Bagaimana bisa mereka sampai pada titik ini? Bagaimana bisa Rio mengorbankan diri begitu saja demi mereka semua? Seharusnya, dia yang membuat keputusan ini, bukan Rio. Tetapi dia tahu, Rio telah membuat pilihan yang sama sekali tak bisa dibalikan. Tapi ini adalah ujian terakhir mereka. Mereka harus menghormati keputusan itu. Rio, jika ini yang kamu pilih, kata Yanto pelan, suaranya hampir tidak terdengar.
Kami akan ingat ini selamanya. Rio mengangguk pelan. Aku tahu. Semoga kalian bisa keluar dari sini, dan tidak ada yang perlu mengingat ini. Langkah penjaga hutan semakin dekat. Dia mendekatkan dirinya ke Rio, dan dengan gerakan yang sangat cepat, menyentuh dahi Rio dengan telapak tangan yang dingin. Sepertinya ada semacam energi yang mengalir dari tangan penjaga itu, dan dalam sekejap, tubuh Rio terkulai, jatuh lemas ke tanah. Yanto, Satrio, dan Handoko hanya bisa menatap dengan mata terbelalak. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Sekarang, kalian bebas, suara penjaga itu terdengar dalam, seperti mengalir dari dalam tanah. Namun ingat, semua harga yang dibayar selalu ada. Dengan langkah perlahan, penjaga itu mundur, menghilang ke dalam kegelapan. Hutan yang mengelilingi mereka kembali sunyi, dan udara terasa lebih ringan, meskipun perasaan kehilangan dan kesedihan menyelimuti hati mereka. Mereka bertiga berdiri dalam diam. Mereka tahu, apa yang telah dilakukan Rio akan menghantui mereka sepanjang hidup. Tapi satu hal yang pasti, mereka kini punya kesempatan untuk keluar dari tempat ini. Namun, apakah benar mereka sudah bebas? Atau hanya sebuah awal dari perjalanan yang lebih gelap? Setelah Rio jatuh ke tanah, ada perasaan hampa yang menggantung di antara mereka. Yanto berdiri terdiam, mulutnya kering, tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa seakan dunia runtuh di atas kepalanya. Keputusan Rio untuk mengorbankan diri demi mereka begitu besar, begitu tak terbayangkan sebelumnya. Bagaimana bisa mereka melanjutkan perjalanan ini tanpa dia? Dia sudah pergi, ujar Handoko dengan suara parau. Matanya mulai berkaca-kaca, tak bisa menahan kesedihan. Kenapa harus seperti ini? Satrio berdiri beberapa langkah di belakang mereka, tak mampu bergerak, seperti tubuhnya membeku. Hening. Hanya suara angin yang bergesekan dengan dedaunan yang terdengar di sekeliling mereka. Ayo, Yanto akhirnya berbisik, suaranya hampir hilang. Kita harus pergi. Kita harus keluar dari sini. Tapi, saat Yanto berbalik untuk melangkah, langkahnya terhenti. Tanpa sadar, matanya terpaku pada jalan yang mereka tuju. Sesuatu yang aneh terjadi. Jalur yang mereka tempuh sebelumnya kini berubah. Itu bukan jalur yang sama. Tidak ada yang terlihat familiar. Semua pohon tampak lebih gelap, dan tanahnya semakin berlumpur. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Di belakang mereka, hutan yang sebelumnya sepi, kini terasa seperti mengawasi. Setiap langkah yang mereka ambil, ada suara yang mengikuti mereka, semakin dekat. Yanto berhenti lagi, matanya cepat menelusuri sekeliling, mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Keanehan mulai terasa, semakin menekan. Handoko yang berjalan di belakang Yanto mendekat. Yanto, apa yang terjadi? Kenapa jalurnya berubah? Yanto menatap teman-temannya dengan wajah penuh kebingungan. Aku nggak tahu. Tapi ini bukan jalur yang kita lewati sebelumnya. Tiba-tiba, suara angin yang menderu di antara pepohonan itu mulai terdengar semakin keras, seperti ada sesuatu yang mendekat. Suara itu terdengar seperti bisikan, mengarah langsung ke telinga mereka. Bukan suara binatang atau angin. Ini suara manusia. Dan suara itu semakin jelas. Tidak akan ada yang keluar dari sini, bisikan itu terdengar seperti gema yang datang dari berbagai arah. Yanto membeku. Kalian dengar itu? Satrio menatap Yanto dengan wajah pucat. Apa itu? Apa yang terjadi? Tidak ada jalan keluar, bisikan itu terdengar lebih keras. Kalian sudah memilih jalan yang salah. Handoko, yang tampaknya semakin panik, berlari lebih cepat. Kita harus keluar. Ini bukan jalur yang benar. Kita pasti bisa keluar. Namun, semakin mereka berlari, semakin mereka merasa terperangkap. Kemanapun mereka melangkah, jalan itu terus berubah. Seperti labirin yang tak ada ujungnya. Tanah di bawah kaki mereka mulai bergerak, seperti ada sesuatu yang menggerakkannya dari dalam bumi. Beberapa kali mereka terjatuh, dan saat mereka bangkit, mereka menemukan diri mereka di tempat yang sama. Tidak ada yang berubah.
Kenapa kita nggak bisa keluar? Suara Handoko pecah. Kenapa hutan ini terus mengelilingi kita? Yanto merasa hatinya terhimpit. Keanehan yang terus terjadi, suara bisikan yang terus terdengar, serta jalan yang seakan terputus dari kenyataan, membuatnya merasa tak berdaya. Apa yang terjadi? Apakah mereka benar-benar terjebak selamanya? Lalu, di tengah kebingungannya, sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dari kejauhan, sosok yang mereka kenal, Rio, muncul kembali. Sosok itu berjalan pelan, wajahnya pucat, matanya kosong. Tentu saja, ini bukan Rio yang mereka kenal. Rio yang ada di depan mereka bukanlah Rio yang mengorbankan dirinya tadi malam. Sosok itu berhenti tepat di hadapan mereka. Wajahnya tetap hampa, tak ada ekspresi. Yanto merasakan tubuhnya kaku, jantungnya berdegup semakin kencang. Ini bukan Rio. Jelas sekali. Tapi siapa ini? Rio? Suara Satrio tercekat, seakan tidak percaya. Sosok itu tersenyum, namun senyum itu sangat menyeramkan. Senyum yang tak manusiawi, seperti senyum seseorang yang sudah kehilangan dirinya. Kalian sudah membuat pilihan. Kalian sudah memilih untuk keluar, katanya dengan suara serak, tetapi, kalian sudah berada di sini terlalu lama. Yanto mundur sedikit, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Apa maksudmu? Sosok itu tertawa pelan. Kalian pikir kalian keluar begitu saja? Kalian pikir kalian bisa pergi begitu mudah setelah semuanya yang kalian lakukan? Tidak. Kalian sudah terjebak dalam permainan ini. Semua yang terjadi tadi adalah bagian dari ujian yang lebih besar. Handoko tampak kebingungan. Kau, bukan Rio. Sosok itu menggelengkan kepala dengan pelan. Aku adalah bagian dari apa yang kalian sebut sebagai takdir. Dan sekarang, takdir itu sudah berubah. Kalian memilih untuk keluar, tapi kalian tidak tahu apa yang kalian bayar untuk itu. Tiba-tiba, sosok itu menghilang dalam kabut yang datang entah dari mana. Hutan di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi hutan yang asing, tidak seperti yang mereka kenal. Pohon-pohon raksasa yang penuh dengan cabang-cabang yang saling bersilangan, membuat mereka terperangkap di tengah-tengahnya. Yanto, Satrio, dan Handoko terdiam, saling berpandangan. Hanya ada mereka bertiga di sana. Tanpa Rio. Tanpa penjaga itu. Tetapi semuanya terasa semakin nyata dan semakin mencekam. Mereka tidak hanya terjebak di dalam hutan ini, tetapi juga dalam permainan yang lebih gelap daripada yang mereka bayangkan. Kita tidak bisa keluar, ujar Handoko dengan suara pelan. Yanto merasa tubuhnya berat, langkahnya terasa begitu lambat. Satu hal yang pasti, mereka tidak akan pernah kembali ke kehidupan mereka yang biasa lagi. Hutan ini telah mengubah mereka. Terlalu banyak hal yang terjadi, dan sekarang mereka harus menghadapi kenyataan, mereka terjebak, bukan hanya oleh hutan, tetapi juga oleh pilihan mereka sendiri. Satu pertanyaan yang muncul di benak Yanto, apakah mereka benar-benar bebas? Apakah ini adalah akhir atau justru awal dari sebuah takdir yang lebih buruk? Dia tidak tahu. Yang dia tahu hanyalah, mereka tidak bisa keluar begitu saja. Tidak pernah. Tamat.